video kali ini saya akan menjelaskan mengenai administrative tools di Windows 10. Jadi untuk week ketiga ini kita akan coba berbagai macam fitur administrasi yang ada di Windows 10 operating system. Untuk overview materi yang akan kita pelajari di video kali ini yaitu mulai dari berbagai macam administrative tools, mulai dari disk cleanup, resource monitor, task scheduler, defragment, and optimize. Dan juga nanti kita akan mencoba fitur untuk user administration. Kita akan coba untuk membuat lebih dari satu user di operating system kita. Dan yang ketiga ada folder option, computer management, dan yang terakhir adalah backup and restore. Kita mulai dari Windows Administrative Tools. Untuk tools administratif di Windows 10 ini kita bisa cari di folder control panel yang berisi tools untuk mengadministrasi sistem operasi Windows. Kalau kita lihat waktu Anda membuka control panel, sebenarnya banyak sekali tool administrasi yang bisa kita gunakan. Namun kita tidak akan bahas satu persatu, kita hanya akan bahas beberapa fitur administrasi penting di Windows 10. Nah, menu administratif tool ini dapat dilihat di control panel, system and security, dan administrative tools. Kita langsung coba saja, bisa langsung dibuka control panel, search saja. Nah, kita pilih system and security, administrative tools. Nah, ini bisa Anda lihat di sini, ada berbagai macam tools administrasi yang bisa kita gunakan di sini. Oke, kita coba kembali ke slide dulu. Nah, ini menunya bisa Anda lihat di sini ya, seperti yang tadi saya sempat tunjukkan. Nah, ini yang pertama ada fitur untuk disk cleanup ya. Nah, disk cleanup ini berfungsi untuk membersihkan hard disk kita dari berbagai macam file temporary sama cache aplikasi. Tujuannya adalah agar size dari hard disk kita bisa kembali bertambah. Jadi mungkin ada beberapa file-file yang tidak penting ya, itu ada di recycle bin, ada juga file temporary. Kalau kita install aplikasi ada juga cache aplikasi, yang mana mungkin itu akan memberatkan hard disk kita atau memakan memori dari hard disk kita bisa bersihkan menggunakan menu disk cleanup. Nah, untuk mendapatkan space tambahan, maka dapat memilih clean up system files. Nah, ini ada langsung tombol clean up system files ini, bisa kita klik langsung, dan secara otomatis nanti operating system kita, Windows 10 kita akan menganalisis kira-kira berapa size yang bisa kita dapatkan setelah kita melakukan clean up system files. Nah, ini kita bisa pilih ya. Misalnya kita mau menghapus recycle bin, kita cek aja. Nanti otomatis akan dihapus file-file yang sudah ada di recycle bin. Nah, ini kita langsung coba saja menunya. Nah, ini disk cleanup. Nah, ini ada beberapa pilihan yang bisa kita cek ya. Misalnya kita mau menghapus semua file temporary ya, ataupun berbagai macam cache aplikasi ya secara otomatis. Ternyata waktu kita buka clean up system files, otomatis disk clean up ini akan mendeteksi apa-apa yang bisa kita hapus dari hard disk kita. Nah, kalau kita cek semua ya otomatis ya nanti akan hilang semua file-file temporary ataupun cache-nya. Nah, ini total amount dari disk space yang akan saya dapatkan setelah saya melakukan clean up system files itu sekitar 2,23 GB. Nah, ini kita bisa klik di clean up system files. Oke, seperti itu untuk disk clean up ya. Tujuannya agar menambah ya size dari hard disk kita. Nah, dari ya kita dengan cara menghapus berbagai file yang tidak penting atau cache aplikasi dari komputer kita. Oke. Ini tidak akan saya lakukan clean up system files ya. Ini mungkin nanti akan membutuhkan waktu yang lama, jadi saya skip saja. Ini saya langsung lanjut ke menu berikutnya. Menu berikutnya adalah resource monitor. Ya, ini tools untuk melihat atau memonitor bagaimana resource dari komputer kita, mulai dari CPU, RAM, disk, dan network digunakan. Nah, selain memonitor penggunaan resource secara real time, resource monitor dapat membantu Anda menganalisis proses yang tidak responsif. Nah, Anda bisa juga lihat kira-kira mana proses-proses yang tidak responsif ya, yang terlalu memakan banyak CPU atau RAM, bisa kita stop dari sana. Ya kurang lebih sama dengan menu yang ada di Task Manager. Namun kalau kita menggunakan resource monitor ini, menu-menunya akan lebih detail. Nah, ini caranya bisa kita langsung cari saja resource monitor. Nah, ini kita bisa lihat penggunaan CPU ya kan dari komputer kita itu berapa persen, tergantung dari kapasitas
CPU yang Anda miliki di komputer Anda. Nah, ini bisa kita lihat CPU-nya, usage-nya secara real time ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada grafiknya juga penggunaan CPU-nya. Ini karena CPU di komputer saya ada 8 core. Nah, sehingga di sini saya memiliki 8 core 0 mulai CPU 0 sampai CPU 7 karena ada 8 core. Kalau ada 16 core ya berarti nanti ada 16 CPU mulai dari 0 sampai 15. Sedangkan yang dua atas ini yang secara keseluruhan ya, penggunaan secara keseluruhan dari CPU-nya. Seperti itu. Nah, ini kita bisa lihat juga proses-proses apa yang berjalan di komputer kita. Kita juga bisa lihat threads-nya berapa, average CPU usage-nya berapa, dan ya ini CPU berapa yang mengeksekusi proses ini. Nah, ini CPU 0 yang misalnya search app.exe ini dilakukan oleh CPU ke 0. Nah, ini service-nya. Anda bisa lihat di sini, ini service yang berjalan ya. Ini proses sama service ya. Jadi berbeda, ada proses, ada service. Service ini aplikasi yang berjalan di komputer kita ya, aplikasi yang jalan di background. Nah, ini bisa kita lihat di sini ya. Ini kalau proses ini aplikasi yang berjalan ya, yang bukan service. Jadi proses ini aplikasi yang sedang aktif. Misalnya ada Zoom ini ya. Ini Zoom kan sekarang saya sedang menjalankan Zoom. Jadi Zoom ini dia memakan CPU berapa persen ya, 7%. Seperti itu. Oke. Oke, setelah itu ada juga, ini bisa Anda lihat, ada associated handles dan associated modules. Ini nggak ada itunya, nggak ada isinya di sini. Selain itu kita juga bisa lihat memorinya ya. Nah, penggunaan memori dari aplikasi kita yang sedang berjalan itu apa saja, berapa persen ya. Ini bisa kita lihat detailnya di sini ya. Nanti bisa Anda lihat sendiri. Ada juga penggunaan disk ya. Disknya berapa banyak ya dia. Proses read sama write-nya itu memakan kecepatan berapa byte per second, ini bisa kita lihat di sini. Atau networknya ya, penggunaan jaringan ataupun internet di komputer Anda bisa Anda lihat secara detail di sini. Mulai dari send sama receive-nya dan totalnya bisa Anda lihat di sini penggunaannya. Oke. Nah, ini bisa Anda lihat di sini. Nah, sebenarnya sama dengan task manager, cuman di sini lebih detail karena ada grafiknya ya, grafik dari tiap, misalnya tadi CPU-nya ada core-nya ada 7 ya, core-nya ada 8, bisa kita lihat masing-masing core penggunaannya berapa. Oke, kalau overview ini secara keseluruhan ya, mulai dari CPU, disk, network, sama memori, bisa kita lihat di sini. Oke, kita langsung lanjut aja ke menu berikutnya. Nah, ini di source monitor seperti ini tadi ya. Ada juga task scheduler. Nah, task scheduler ini berfungsi untuk menjadwalkan operating system kita untuk mengeksekusi sebuah task. Nah, sebuah task misalnya ya, kita ingin menjalankan Microsoft Word di jam 4 sore hari ini. Nah, ini sangat berguna jika Anda ingin, misalnya Anda ingin fokus untuk belajar, tiap kali Anda membuka komputer pukul jam 4 ya, Anda menjalankan komputer Anda, otomatis nanti ada Microsoft Word yang langsung muncul, nggak perlu mencari aplikasinya terus dijalankan secara manual. Atau juga misalnya kita juga bisa untuk, misalnya kita ingin mematikan komputer kita di jam tertentu, ya, otomatis shutdown di jam tertentu, bisa kita gunakan juga task scheduler. Oke, caranya ini Anda bisa lihat, pertama kita harus create task dulu ya. Ini task scheduler bisa kita ambil menunya, bisa kita akses melalui tool administrasi. Sebentar. Di sini ya, sorry. Nah, di administratif tool tadi, ini ada task scheduler ya. Nah, ini bisa Anda pilih. Nah, ini misalnya saya mau membuat task baru ya. Nah, jadi pekerjaan apa yang mau saya jadwalkan. Nah, ini saya bisa pilih create task ya. Nah, namanya ini saya sesuaikan dengan yang ada di slide. Namanya misalnya ini ada di tab general, isikan nama dan deskripsi penjadwalan. Nah, dapat memilih apakah task dijalankan saat user login atau tidak. Jadi ada suatu ketika misal komputer kita lagi log off ya. Komputer kita nyala tapi lagi log off, nggak ada yang login, nggak ada user yang memakai. Kita bisa tetap menjadwalkan atau menjalankan task yang sudah kita jadwalkan sebelumnya. Nah, ini bisa kita cek di sini ya, di tab general ini. Misalnya ini saya tambahkan namanya adalah jalankan MS Word ya. Task ini digunakan untuk menjalankan MS Word. Nah, misalnya kayak gini. Setelah itu
Saya coba cek lagi ya. Ini ya run only when user is logged on ya. Saya cek aja di sini. Nah, oke. Terus ini ya configure for Windows 10 ya. Ini sesuai dengan operating system kita ya. Nah, setelah itu di trigger ini kita langsung lanjut ke tab slide berikutnya. Di tab trigger pilih new untuk membuat task scheduler. Nah, tadi kita sudah menamai atau membuat deskripsi dari task yang kita buat. Nah, ini kita mau menjalankan triggernya. Nah, triggernya itu maksudnya kayak gini. Ini saya klik new dulu. Nah, triggernya adalah waktu. Nah, kapan task ini akan dijalankan. Nah, misalnya mau saya jalankan, ya misalnya one time saja, hari ini misalnya ya. Hari ini tanggal 24 Februari pukul 10.28. Nah, ini misalnya 5 menit lagi ya, atau 10 menit lagi lah, 38. Nah, setelah itu kita klik OK ya, kita coba ikuti. Ya. Oke. Oke, kita klik OK, misalnya 10 menit lagi. Kita klik OK. Setelah itu kita klik OK lagi. Oh, actionnya belum kita tambahkan. Actionnya apa? Actionnya adalah saya mau menjalankan sebuah program. Programnya adalah program Microsoft Word misalnya. Nah, Microsoft Word-nya tergantung ada di mana ya file actionnya. Microsoft Office. Bentar, saya coba cari Microsoft Word-nya. Nah, lokasinya adalah di Windows Start Menu Program ya. Ini kita copy aja. Kita cari di sini. Nah, Word. Oke. Kita klik OK. Oke. Nah, setelah itu ini actionnya sudah kita lakukan ya. Startup program terus sudah kita jalankan juga. Oke, kita klik OK saja langsung. Oke, ini kondisinya apa ini bisa saya lihat. Mungkin ini untuk condition sama settingnya kita biarkan default saja. Jadi ini kita klik OK aja. Oke. Nah. Oke. Nah, setelah itu kita bisa lihat di active task ya. Nah, active task-nya nanti mungkin ada nama dari task name yang sudah kita buat tadi. Jalankan MS Word harusnya ada di sini. Ini mungkin belum keluar karena belum di refresh. Saya coba refresh dulu. Nah, ini saya coba lihat. Nah, kita urutkan berdasarkan namanya. Oh, nggak bisa ternyata diurutkan berdasarkan nama. Jalankan MS Word. Ya, ini mungkin belum keluar ya. Ini biarkan aja dulu, nanti akan muncul sendiri aktivitasnya ya. Oke. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya Windows Administrative Tool yang akan kita bahas adalah defragment and optimize drivers. Jadi defragment and optimize driver ini adalah proses penataan kembali hard drive sehingga penulisan file lebih tertata. Hal ini berhubungan dengan membuat data-data yang berjajaran dan terpisah dalam hard disk dikumpulkan dalam tempat yang sama atau dekat. Kebanyakan hard disk komputer memiliki pola berputar sehingga hard disk mendapatkan data dalam tempat yang berbeda ketika menulis data baru. Blok-blok data diciptakan sesuai dengan urutan perintah yang diberikan. Namun untuk defragment and optimize driver ini hanya berlaku untuk hard disk yang masih menggunakan magnet ya. Namun kalau komputer Anda sudah menggunakan SSD, jadi defragment and optimize driver ini tidak akan berpengaruh signifikan karena ini hanya berlaku untuk hard disk yang bentuknya magnet ya, yang HDD bukan SSD. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk defragment ini bisa Anda temukan juga ya di Windows Administrative Tools. Ya, ini misalnya Anda pilih di bagian ini ya. Ini optimize driver. Nanti Anda bisa pilih analyze and optimize. Kalau analyze ini dia hanya menganalisis kira-kira apakah sebuah partisi di hard disk kita membutuhkan defragment atau tidak.
Sedangkan yang optimize ini, selain dia menganalisis, dia juga otomatis melakukan defragment dari partisi hard disk yang kita miliki. Nah, ini kebetulan di komputer yang saya gunakan, saya sudah menggunakan SSD sehingga tidak akan berpengaruh untuk defragment and optimize driver ini. Tapi tidak apa-apa, kita coba jalankan saja untuk fiturnya itu. Nah, ini kita pilih yang optimize driver. Oh, ini defragment and optimize driver. Nah, ini karena hanya ada satu disk saja di sini ya. Nah, jadi tidak berpengaruh. Nah, media type-nya saya menggunakan solid state drive sehingga kalau saya klik analyze pun dia tidak ada itu ya, tidak ada nggak bisa diklik ini ya. Jadi kalau SSD tidak akan berpengaruh untuk optimize driver ini. Tapi kebanyakan sekarang juga masih ada komputer yang menggunakan medan magnet untuk penyimpanan hard disk. Jadi sehingga fitur ini masih tetap disediakan oleh Windows 10. Oke, kita lanjut. Oke, untuk tugas yang pertama, silakan Anda buat dokumentasi berupa video singkat maksimal 2 menit berisi cara penggunaan administrative tools dan penjelasan singkatnya. Administrative tools yang menjadi tugas harus selain yang telah dibahas, yang minimal ada 5 tools. Seperti yang saya jelaskan tadi, kita hanya mencoba beberapa administrative tool ya di administrative toolnya Windows ini, sehingga untuk tools yang lain ini tugas Anda adalah untuk menganalisis fitur-fitur yang lain. Nah, nanti Anda dokumentasikan dalam bentuk video ya. Nah, videonya nanti silakan diupload di YouTube atau di Google Drive ya. Tapi kalau di sini menggunakan YouTube ya, sehingga nanti yang harus Anda kumpulkan cukup linknya saja. Nah, tugas ini dikerjakan dalam bentuk kelompok, satu kelompok berisi 2 orang. Nanti untuk deskripsi kelompoknya akan saya share di ULS, seperti itu. Oke, untuk fitur selanjutnya adalah kita akan membuat user baru di komputer kita. Kalau kita memiliki komputer yang running Windows Operating System atau Windows 10, kita bisa membuat user baru. Jadi yang menggunakan komputer kita bisa lebih dari 1 orang. Tujuannya adalah agar konfigurasi dari satu user dengan user lain bisa berbeda. Nah, ini Microsoft Windows 10 dapat digunakan oleh banyak user di satu komputer lokal sehingga tiap user memiliki konfigurasi yang berbeda sesuai dengan keinginannya. Tipe user dibedakan menjadi 2, yaitu administrator dan user biasa. Nah, Anda bisa misalnya Anda mau membuat 10 user di komputer Anda bisa, 5-nya sebagai administrator, 5-nya sebagai user biasa. Atau mungkin administratornya cuma 1, yang lainnya user biasa. Ya, kalau user itu sebagai administrator, biasanya ada hak akses yang dimiliki oleh administrator tersebut. Seperti itu. Nah, caranya Anda bisa masuk ke menu setting, ya, terus pilih account. Nah, untuk menambahkan user lain dapat masuk ke menu setting account, pilih menu family and other users, add someone else to this PC, pilih I don't have this person sign information. Anggap kita tidak ingin mengintegrasikan user baru dengan fitur yang disediakan Microsoft seperti OneDrive, Outlook, dan lain sebagainya. Nah, ini Anda bisa mengintegrasikan user Anda di komputer Anda, di Windows 10 Anda, dengan akun Microsoft Anda. Namun kali ini, di percobaan kita kali ini, kita tidak akan mengintegrasikan user baru dengan akun Microsoft-nya. Oke, jadi mudah saja kita pilih di menu Windows Setting ya. Seperti tadi. Nah, ini kita pilih yang account, family and other users, add someone else to this PC. Nah, ini Anda bisa ikuti caranya. Kalau komputer Anda connect ke internet, pasti menu ini akan muncul. Nah, ini untuk kali ini saya coba klik I don't have this person sign information. Karena saya tidak ingin mengintegrasikan akun user yang baru ini dengan Microsoft account. Nah, ini kita pilih add user without a Microsoft account. Nah, username-nya siapa? Misalnya, sementara ini saya sudah punya satu user ya. Namanya Naufal. Nah, misalnya saya mau tambahkan user baru lagi, namanya Farid misalnya. Passwordnya kita klik aja. Security caution-nya, ya ini saya skip aja mungkin ya. Oh, tapi harus dijawab ya. Ini saya jawab ngawur aja ya. ABC misalnya. Terus
security question 2, CPA, security question 3-nya BBB, misalnya kayak gini. Oh, ini kayaknya sudah ada namanya. Bentar. Misalnya oke. Oh ya, akun saya yang pertama tadi namanya Farid ya ternyata. Oh, ternyata saya sudah punya dua user di sini. Oke, tadi ada Farid, ada Muhammad ya. Jadi yang Naufal tadi bukan usernya. Oke, jadi ada dua ya. Oh ini sudah muncul ya tadi. Task scheduler yang saya jalankan tadi sudah 10 menit sejak saya bikin task scheduler. Ini otomatis Microsoft-nya langsung muncul ya. Ini berarti terbukti bahwa task scheduler yang sudah kita buat sebelumnya itu bekerja. Oke, ini kita klik close saja. Oke. Oke, ini kalau misalnya saya log off, saya mau pindah user, otomatis Zoom-nya mati karena saya sedang recording. Sehingga ini untuk user yang satunya enggak saya coba untuk login ya. Oke, kita next saja. Oke, ini kalau misalnya nanti Anda sudah membuat user baru, Anda bisa coba login menggunakan user yang baru. Nah, ini kita bisa memberikan hak akses administrator ke user barunya. Jadi misalnya saya sudah punya dua user, Farid sama Muhammad. Yang Muhammad itu mau saya berikan hak akses sebagai administrator ya. Caranya kita bisa pilih change account type ya. Setelah itu kita pilih account type-nya administrator. Ya gampang saja, misalnya ini di sini saya ganti change account type sebagai administrator. Nah, intinya ada dua tipe ya, standar user sama administrator. Oke, kita klik OK. Oke, setelah itu untuk folder option ya. Nah, ini folder option berisi pilihan untuk mengatur konfigurasi file dan folder. Pilihan folder option ini ada di tab view di Windows. Nah, pilih pilihan option. Ini gampang sekali ya kalau Anda ingin mengkonfigurasikan tampilan view dari window Anda, ya ini bisa dipilih option. Ya gampang saja, ini sebenarnya fitur yang tidak ya maksudnya penting tapi mungkin nggak terlalu signifikan karena kita hanya ingin mengatur tampilan dari window kita ya. Ya, ini kita pilih home. Jadi menunya ada di view ya, di view folder option ini. Nah, misalnya kita mau tampilkan hidden file ya kan, atau mungkin kita ingin tiap kali kalau membuka file itu cukup satu kali klik. Nah, kita bisa pilih single click to open an item. Ya kan, terus view-nya ini bisa kita tampilkan misalnya show hidden file, terus show extension ya. Bisa kita pilih di sini. Oke. Oke. Kita coba lihat menunya apa saja. Nah, ini ada di tab general. Terdapat pengaturan seperti cara klik file ya. Di tab view terdapat pengaturan penampilan file dan folder. Di tab search terdapat pengaturan cara pencarian file. Nah, ini bisa Anda coba nanti ya untuk pengaturan window-nya. Oke. Ada juga ini backup and restore. Backup ini digunakan untuk membuat backup full ya, pengaturan file dan sebagainya, atau backup tidak full di sistem operasi Windows. Ada juga yang restore. Nah, restore ini dilakukan untuk mengembalikan backup OS Windows yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi ada dua tipe ya untuk menjaga operating system kita. Misalnya ada kerusakan di komputer kita, kita bisa backup atau restore. Nah, Windows 10 support untuk melakukan restore dari OS Windows 7. Nah, bedanya kalau restore itu dia tidak melakukan backup secara keseluruhan. Yang dia backup hanyalah registry dari Windows kita. Sehingga nanti misalnya kita lagi coba-coba komputer ya. Misalnya kita lagi mencoba komputer kita, misalnya kita mau install aplikasi baru misalnya, terus tiba-tiba komputer kita kena virus. Nah, pengaturannya berubah semua komputer kita. Nah, kita ingin kembali ke sebuah titik poin sebelumnya. Nah, misalnya kita melakukan restore di 1 minggu yang lalu. Tapi waktu 1 minggu yang lalu itu kita sudah melakukan restore point. Nah, jadi kita membuat sebuah restore point terlebih dahulu. Setelah itu, misalnya hari Minggu tanggal Minggu kemarin misalnya 1 minggu yang lalu lah.
Sekarang tanggal 24 ya, misalnya 1 minggu yang lalu tanggal 17 Februari tahun 2021, saya melakukan restore point. Nah, selama 1 minggu ke depan sampai hari ini, misalnya saya melakukan percobaan di komputer saya, entah itu install aplikasi, terus mengcopy file, dan ternyata ada kerusakan di operating system saya. Saya ingin mengembalikan ke versi sebelumnya, ke 1 minggu yang lalu. Kita bisa menggunakan restore point. Nah, menu backup and restore ini dapat dipilih di control panel, system and security, backup and restore ya. Nah, terus kita pilih create a system image. Nah, digunakan melakukan full backup semua konfigurasi yang telah kita buat di OS Windows. Untuk backup ini ya, untuk backup akan membutuhkan size yang besar karena kita akan mengcopy semua file ya, semua aplikasi yang sudah kita install di operating system kita. Nah, ini pilihannya di sini ya, create a system image. Nah, kita pilih kira-kira mau kita taruh di mana ya. Misalnya kita punya 2 partisi di komputer kita. Nah, ini kita bisa pilih partisi yang satunya untuk membackup operating system kita. Atau juga kita punya external hard disk ya. Kita mau backup operating system kita di external hard disk-nya. Itu juga bisa. Nah, untuk melakukan restore maka butuh untuk masuk ke boot ya, repair your computer, troubleshoot, advanced option, system image recovery ya, secara otomatis akan terdeteksi backup yang telah kita lakukan sebelumnya. Jadi ini backup ya, ada backup sama restore point. Sorry, ini tadi ya backup and restore ya. Yang restore ini. Nah, ini untuk yang kalau misalnya ini mungkin nggak bisa kita coba karena kita harus punya instalasi Windows dulu ya. Jadi kita restart, masuk ke menu ini, terus kita pilih troubleshoot, pilih advanced option. Nah, nanti kita pilih partisi di mana kita melakukan backup. Nah, jadi ada 2 tipe ya, ada full backup sama restore point. Tadi yang saya jelaskan sebelumnya ini backup and restore ya. Jadi backup itu untuk membackup ya, data kita taruh di sebuah storage tertentu. Untuk restore, kita ambil data yang sudah kita backup itu kita mau gunakan kembali. Ada yang kedua, itu yang namanya restore point ya. Nah, restore point itu seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, ini untuk restore point yang harus Anda lakukan adalah ini, untuk tugas yang kedua. Selain backup full yang telah dibahas, terdapat tipe backup yang lain, yaitu restore point. Buatlah dokumentasi cara melakukan backup restore point berupa video singkat. Tugas 1 dan 2 dijadikan jadi satu video. Nah, kumpulkan tugas 1 dan 2 di link yang disediakan di URL. Jadi gini, untuk yang restore point ini, kita tidak perlu keluar dari operating system Windows 10 kita ya. Jadi kita bisa melakukan saat kita menjalankan komputer kita. Caranya gimana? Banyak sekali tutorialnya di internet. Silakan Anda cari, silakan Anda eksplorasi. Nanti Anda coba membuat sebuah restore point. Tujuannya adalah ya nanti kalau misal komputer Anda rusak ya, itu Anda bisa restore ke poin tertentu ya. Poin tertentu di mana Anda melakukan restore point ya. Nah, di situ seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ini nanti Anda buat 2 tugas ya, tugas 1 sama tugas 2 ini dalam bentuk video. Silakan nanti diupload linknya di ULS ya. Nah, ini berkelompok ya, tugasnya satu kelompok 2 orang. Nanti silakan Anda pilih sendiri kelompoknya. Linknya nanti akan saya sediakan di ULS. Oke, cukup sampai di situ untuk materi kita di week ketiga ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan gunakan grup Telegram untuk berdiskusi. Sekian dan terima kasih.